Halo guys, welcome to our exclusive podcast yang dimana kita bakal mengulik atau membahas nih mengenai cerita maupun berita yang lagi happening belakangan ini. Tapi sebelum podcast ini dimulai, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, gue selaku host podcast ini bakal kenalin diri gue dulu. Jadi kenalin, nama gue Muhammad Rizik Fatur Rahman, program studi ilmu komunikasi kelas D. Nah, di podcast kali ini nih, seperti yang kalian lihat, gue gak bakal sendirian, karena gue bakal ditemenin sama teman-teman kelas gue yang keren-keren banget. Boleh dong guys disapa pendengarnya. Halo semuanya. Hai. Mana nih guys, kabar kalian guys? Baik. Alhamdulillah baik. Baik. Masa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kalau baik-baik semua, boleh kali ini kalian semua kenalin diri satu-satu. Halo semuanya, gue Vika Dewi Rizky dari Ilmu Komunikasi FISIP kelas D. Halo semuanya, gue Muhammad Aditya Rabani, biasa dipanggil Adit. Gue dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Halo semuanya, nama gue Saskia Sandra Gerabrunata, biasa dipanggil Saskia dari Ilmu Komunikasi FISIP kelas D. Halo semuanya, nama gue Kristal Sibungan Wisipek. Kalian bisa manggil gue Kristal, gue dari kelas D dan gue juga dari ilmu komunikasi. Halo semuanya, nama gue Fira Fauzia, bisa dipanggil Firda, dari FISIP Prodi Ilmu Komunikasi. Widih, kelihatannya semangat banget ya pada hari ini. Jelas dong. Nah, jelas. Dong. BTW mau ngobrolin apa sih tuh? Udah gak sabar banget nih. Oke, sekalian gue mulai ya. Jadi di podcast kali ini nih, kita mau ngobrolin tentang film Crazy Rich Asians. BTW udah pada nonton belum sih filmnya? Oh, udah. Udah. Oh, Bismillah ya, nonton Crazy Rich Asian kita semua ketularan rich. Amin. Amin, ya Allah, amin. Ibarat kalau kata Nadine Amizah mah amin paling serius ya. Iya. Tapi nih guys, di podcast kali ini kita bukan ngebahas tentang harapan-harapan kita guys. Lah, terus kita ngebahas apaan? Kita bakal ngebahas persoalan ekonomi politik yang ada di film Crazy Rich Asians ini. Wah, ini nih yang gue suka, ngebahas intisari dari sudut pandang atau sisi yang beda. Mantep banget nih topik kita kali ini. Mantep dong pastinya. Tapi nih sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kalian tahu nggak sih penjelasan dari ekonomi politik itu sendiri kayak apa? Coba dong Saskia, jelasin ekonomi politik itu apa sih? Oke, gue tahu nih, gue mulai ya. Jadi, ekonomi politik itu sebagai disiplin ilmu yang mempelajari interaksi politik dan ekonomi. Nah, bener banget apa yang dibilang sama Saskia tuh. Jadi kurang lebih ekonomi politik tuh ilmu yang ngebahas dan mengimplementasikan kayak gimana sih teori dan metode ekonomi itu yang memberi dampak terhadap sistem sosial dan ekonomi yang berbeda, yang terus berkembang, sosialisme dan sebagainya. Terus juga mengkaji gimana kebijakan politik itu tuh dibuat sama dilaksanain. Terus nih ya guys, ada yang tahu nggak sih kira-kira kenapa kita sebagai mahasiswa harus mempelajari ekonomi politik? Nah, jadi ekonomi politik itu tuh sangat penting dalam kelangsungan pembangunan ekonomi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena teori ekonomi politik itu ibarat gimana cara kita analisis berbagai fenomena ekonomi di dunia dengan perspektif yang beragam. Setuju sih gue sih sama lu. Sebelum mulai nih, gue bakal ceritain dulu sedikit tentang film Crazy Rich Asians. Jadi film ini tuh nyeritain tentang seorang profesor ekonomi bernama Rahel Chu yang diperankan oleh Constance Wu yang lagi menjalin asmara sama seorang pria kaya raya yang bernama Nick Yang yang diperankan oleh Henry Golding. Tapi kisah cinta mereka itu nggak berjalan mulus karena ibunya Nick yang bernama Elena Yang nggak ngerestuin hubungan mereka berdua karena si Rahel ini tuh berasal dari keluarga sederhana dengan latar belakang keluarga yang biasa aja. Ibunya si Nick tuh berharap Nick nikah sama perempuan yang strata sosial serta ekonominya setara sama keluarganya Nick. Nah, kalau dilihat dari benang merah filmnya nih, kira-kira ada yang bisa dikaitin sama ekonomi politik nggak? Ada nih. Dari cerita film ini tuh gue bisa analisis pakai teori ekonomi politik klasik. Kenapa ekonomi politik klasik? Karena kalau kita lihat ini tuh nyeritain keluarga The Youngs yang jadi crazy rich.
yang mana menggambarkan bagaimana suatu individu atau pasar menjadi pelaku ekonomi utama. Ekonomi politik klasik sendiri berasal dari tulisan Adam Smith dan David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823, di mana didasarkan pada asumsi liberal tentang sifat manusia, khususnya gagasan bahwa individu sebagai makhluk yang mentingin dirinya sendiri secara rasional atau pemaksimal utilitas adalah aktor utama ekonomi. Gue juga setuju, ekonomi politik klasik ini mengacu pada sistem kepuasan keinginan pribadi yang terdiri dari agen swasta independen. Tugas utama ekonomi politik itu bisa dibilang seperti ekonomi pasar yang nggak bisa diatur atau cenderung menuju keseimbangan dalam jangka panjang. Di mana mekanisme harga-harga atau pangan tak terlihat pasar kayak yang dibilang Smith, kayak membawa penawaran dan permintaan yang sejalan satu sama lain. Di mana negara membiarkan ekonomi dan pasar mengelola dengan sendirinya. Gampangnya ya kayak permainan dalam jumlah positif, dan bisa disebut sih efisiensi yang lebih besar itu menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan bersifat menguntungkan semua orang. Oke, jadi ada beberapa poin dalam film ini yang bisa kita kaitin sama teori ekonomi politik klasik ya. Mungkin Firda bisa disebutin dan jelasin bagian mana aja sih dari film Crazy Rich Asians ini bisa kita kaitin sama ekonomi politik klasik. Oke, jadi kalau kita lihat dari film itu di bagian awal yang profesor ekonomi dari Universitas New York, si Rachel Chu, sebenarnya tuh pacaran sama Nick Yong kan. Terus si Nick ini ngajak Rachel pulang ke Singapura buat ke pernikahan sahabatnya si Colin dan Aramita. Nah, si Rachel ini tuh nggak tahu kalau misalnya si Nick ini ternyata keluarganya crazy rich in Asian gitu, yang disegani sama banyak orang. Kenapa disegani? Soalnya keluarganya tuh investasi real estate, bisnis maskapai. Negara ngebebasin keluarga The Youngs ini sebagai aktor ekonomi untuk berinvestasi ke maskapai yang seharusnya maskapainya ini tuh aset negara. Kalau berdasarkan ekonomi politik klasik nih, siapapun termasuk negara sekalipun, dalam melakukan investasi harus berpikir dulu berapa yang akan dihasilkan dari investasi yang ditanamkan. Return of investment ini udah jadi pijakan dasar bertindak dalam berinvestasi. Makanya di sini ini Rachel dan Nick tuh gampang banget dapetin kelas VIP di pesawat karena keluarganya Nick ini berinvestasi di maskapai tersebut. Yang kedua, The Young ini beli hotel Catrop, hotel pribadi pada tahun 1995 di London. Gue juga mau nambahin nih, gara-gara sistem ekonomi liberal yang bebas, persaingan ekonomi juga jadi ketat. Kayak saudaranya si Nick, si Alistar, terus si Edel, sama si Astrid yang sama-sama kaya. Bahkan si Pecklin, sahabatnya Rachel, yang bukan crazy rich, dia juga punya kekayaan yang besar karena ekonomi negara itu tuh kompetitif dan untuk keluarganya untuk harus berinovasi. Sesuai nih sama doktrin laissez-faire Adam Smith yang berpendapat setiap individu punya kepuasan penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara-cara yang dikehendakinya. Terus juga keluarga The Youngs ini tuh keluarga pengembang tersukses di Asia. Karena para ekonomi klasik tetap nganggap kalau politik sebagai sesuatu yang penting. Namun tindakan-tindakan jangan terlalu menerus mengintervensi pasar. Biarin aja pasar jalan apa adanya, sehingga sesuai keuntungan yang akan diperoleh dari pasar yang bekerja secara alami ini. Itu makanya keluarga The Young ini gampang banget mengekspansi usahanya keluar Singapura karena pemerintah nggak terlalu mengintervensi ya. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih, The Young ini punya uang kira-kira pada saat kapan sih? Kalian dong ceritain bagaimana bisa The Young ini dianggap sebagai bangsawan karena mempunyai sejumlah uang yang terbilang besar. Gue salah paham benar nih sama kronologis bagian ini. Jadi guys, semua itu berawal dari mereka yang datang ke Singapura pada saat Singapura itu masih belum ada apa-apa, kecuali ada hutan, dan mereka itu di hutan itu mereka memanfaatkan dan membangun semuanya. Mereka ini bisa dibilang tuan tanah atau tuan rumah dari kota termahal di dunia. Kalau dibahas berdasarkan teori Adam Smith, ini tuh kayak pembenaran bagi liberalisme ekonomi. Liberalisme ekonomi itu berdiri untuk melawan intervensi negara dalam urusan ekonomi. Pendirian ini berlangsung di bawah istilah laissez-faire atau let it be, yang berisi menganjurkan kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran, dan itu dibiarkan oleh negara. Smith memberikan pembenaran luas dan umum bagi laissez-faire
bahwa tidak adanya intervensi negara dan bahkan ia menjangkarkannya pada pemahaman tentang manusia. Menurut doktrin Laissez-faire, apabila individu mempunyai satu tujuan yang memperoleh kepuasan yang sebesar-besarnya dari sumber keuangan yang tersedia, maka dalam hal ini individu menganut prinsip rasionalitas ekonomi. Rasionalitas ekonomi menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat, yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomi untuk memperoleh harta, baik dalam pengertian uang maupun komoditi yang merupakan tonggak keberhasilan ekonomi. Kalian nih, gue mau nambahin dari apa yang udah Prisa bilang. Jadi salah satu anggota dari keluarga ini tuh beli sebuah gong Kamboja untuk pesta. Jadi inilah yang membuat film ini menceritakan atau menitik beratkan tentang ekonomi klasik bukan neoklasik. Karena kalau di neoklasik kan melihat individu sebagai agen pemilih yang memutuskan berbagai alternatif. Yang artinya manusia dalam memenuhi kebutuhannya masih mempertimbangkan prioritas. Sementara dia yang sini beli gong Kamboja karena mereka bisa beli dan ya kenapa enggak. Terus juga nih ya, di pernikahan Colin itu mereka mutusin buat ngerayain pesta pernikahannya di bandara karena mereka punya helikopter pribadi kan. Dan kita sebagai masyarakat tuh pasti taunya bandara itu buat kepentingan negara ya. Jadi lagi-lagi menggunakan teori sebelumnya, menurut Adam Smith, kepentingan pribadi atau self-interest merupakan kekuatan pengendali perekonomian karena semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa. Seolah-olah tiap individu itu didorong oleh the invisible hand yang dorong mereka buat terus maju. Dalam bukunya The Wealth of Nations, Adam Smith menyatakan, setiap individu berusaha untuk menggunakan modalnya sehingga diperoleh hasil yang setinggi-tingginya. Ia berbuat itu hanya untuk kepentingan sendiri. Dan dalam hal ini, mereka dibimbing oleh suatu invisible hand untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan utamanya. Dengan mengejar kepentingan pribadi seperti itu akan mendorong kemajuan masyarakat dengan lebih efektif. Oke, jadi dikarenakan sistem ekonominya bebas dari intervensi pemerintah, maka terciptalah ekonomi kapitalis. Nah, ekonomi kapitalis sendiri itu mulai dikenal pada abad 18 yang dipopulerkan oleh Adam Smith. Milton Spencer mendefinisikan sebagai sebuah sistem ekonomi yang bercirikan hak milik privat atas alat-alat produksi, distribusi, dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif. Dan keluarga Crazy Rich menjaga martabatnya dengan melangsungkan pernikahan hanya dengan keluarga yang ekonominya sederajat dengan keluarga mereka. Oleh karena itu, kekayaan keluarganya Crazy Rich itu tuh selalu bertambah. Benar banget tuh, bisa dibilang kapitalisme itu ada dan maksud dari kapitalisme itu sendiri adalah sebuah sistem ekonomi yang dimana wajar jika seseorang mementingkan kepentingan individunya dulu baru mementingkan kepentingan publik secara sukarela. Dalam sistem kapitalisme ini mengandung unsur pokok yang mendominasi motivasi bekerjanya dengan perolehan, persaingan, dan rasionalitas. Perolehan di sini maksudnya selalu diukur menurut ukuran uang. Pelaku ekonominya bersifat individual dengan bebas untuk mengusahakan keberhasilan ekonomi dengan cara apa saja yang dikehendakinya dan menanggung resiko pribadi. Seperti semboyan kapitalis, segala sesuatu itu untuk diri sendiri, peduli apa dengan orang lain. Ini juga menunjukkan bahwa kapitalisme mempunyai hak yang dimiliki secara pribadi dan tidak terbatas atas alat-alat produksi. Oh iya guys, di dalam ekonomi klasik kapital ini, seseorang berhak berkuasa tapi bukan menindas seperti Marxis. Sehingga keluarga De Young ini benar-benar memperlakukan semua pembantunya itu di rumah kaya dengan manusiawi. Terus, kaum kapitalis itu juga berpendapat bahwa kaum pemilik modal atau kapital adalah tokoh sentral dalam pembangunan ekonomi. Jika para pemilik modal atau kaum kapital dibebaskan berusaha, maka usahanya dengan sendirinya akan memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Sementara Rahel kan warga biasa ya, bukan pemilik modal. Nah, tapi pada akhirnya kehadiran Rahel diterima oleh De Young karena Rahel memperjuangkan Nick dengan bekal pendidikan yang dimilikinya. Makanya pendidikan itu penting karena mampu memberi pedoman kehidupan ke arah yang jauh lebih baik. Wah, keren juga berarti ya si Rahel ini bisa jadi contoh betapa pentingnya pendidikan dalam hidup kita. Ngomong-ngomong nih guys, kita kan tadi udah ngebahas beberapa hal penting yang ada di film. Nah, dari situ fenomena-fenomena ekonomi politik apa aja sih yang bisa kita lihat? Nah, dan itu salah satunya itu teori Thomas Piketty. Beliau ini ngejelasin kalau pemusatan kekayaan dan kekuasaan diakibatkan oleh tingkat pengembalian modal investasi yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam hal ini,
juga The Young yang waktu itu datang ke Singapura di tahun 1800 dan juga di mana di sana masih dalam bentuk hutan-hutan gitu. Mereka mulai berinvestasi dan kini menjadi tuan rumah dari kota termahal di dunia serta menjadi Crazy Rich Asians. Ada lagi nih fenomena lain yang terjadi dalam film ini, yaitu kapitalisme kroni atau kronisme. Di film ini kan Alistair memiliki bisnis industri film kan, dia membiayai seluruh produksi film. Nah pacarnya nih, Kitty Pong, padahal tidak kompeten namun bisa menjadi aktris utama. Ini persis seperti sistem kapitalisme bagi mereka yang dekat dengan otoritas publik yang membuat kebijakan akan menerima bantuan yang memiliki nilai ekonomi besar. Bantuan tersebut melalui pemberian hak ekonomi. Satu lagi deh ya, Nanggung, yang fenomenanya jelas banget nih terjadi, apalagi kalau bukan hedonisme. Fenomena ini tuh mengarahkan etika kepada keperluan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya kesenangan bagi manusia. Namun bukan sembarang kesenangan, tetapi kesenangan yang secara intrinsik diinginkan. Kayak contoh keluarga The Young pas ngerayain pernikahannya Colin dan Araminta yang dilakukan secara berlebihan. Walah, berarti banyak juga ya fenomena ekonomi politik yang bisa kita amatin dari film ini. BTW, kalian tahu kan kalau film ini itu berlatar belakang di negara Singapura. Nah, kira-kira gimana sih sistem ekonomi politik di Singapura itu sendiri? Gini Tur, Singapura memiliki sistem ekonomi pasar yang berorientasi dengan perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia dengan tingkat korupsi terendah ke-7, serta paling pro-bisnis dengan pajak rendah yaitu sebesar 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Nah, benar tuh, Singapura kan juga negara yang tergolong sangat maju ya, dan berhasil menerapkan ekonomi pasar bebas. Singapura juga dikenal dengan lingkungannya yang terbuka dan bebas dari korupsi. Ekonomi Singapura sangat ramah bisnis dan dianggap sebagai yang terbaik sebagai pusat keuangan. Berarti hebat juga ya Singapura, walaupun luas negara yang tergolong kecil, tapi ekonominya tuh bisa dibilang maju gitu. Ngomongin soal sistem ekonomi, khususnya kapitalisme, kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari sistem Kalau kelebihannya itu, kalau menurut para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik. Jika kita mempertahankan motivasi memperoleh pendapat sebanyak mungkin, maka setiap orang akan berupaya bekerja keras dengan tenaga yang maksimum serta berusaha untuk melakukan produksi yang maksimum. Nah iya, persepsi yang dikemukakan oleh para pendukung ekonomi kapitalis tersebut bertujuan untuk menumbuhkan semangat dan menyadarkan kita bahwa ekonomi yang sudah dikuasai oleh kaum kapitalisme yang secara tidak sadar merupakan upaya kerja keras mereka nih dengan tenaga maksimum untuk memperoleh pendapatan yang layak. Kalau nggak begitu, pendapatan para pekerja akan tetap kecil dan nggak bersifat mengikat. Wah, jadi secara singkat kurang lebih itu kapitalisme bisa membangkitkan semangat setiap orang ya buat berusaha. Terus itu kan kelebihannya tuh. Kalau kekurangan, kira-kira ada nggak? Ada sih Tur, buat kekurangannya persaingan bebas yang nggak terbatas mengakibatkan banyak keburukannya dalam masyarakat. Apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi serta munculnya semangat persaingan di antara individu. Sebagai contohnya nih, hak individu yang nggak terbatas untuk memiliki harta yang mengakibatkan pengumpulan kekayaan secara berlebihan oleh beberapa individu. Kondisi ini mengakibatkan distribusi kekayaan yang nggak seimbang dalam masyarakat dan pada akhirnya akan merusak sistem perekonomian. Gue tambahin juga nih, kalau di negara dengan sistem ekonomi kapitalis itu biasanya membatasi mengalirnya kekayaan di kalangan orang-orang yang tertentu saja. Wah, berarti sayang juga ya, di samping kelebihannya itu ternyata kekurangannya juga perlu dipertimbangin. Jadi sistem ini tuh bisa menimbulkan kesenjangan di dalam masyarakat. Oke deh kalau gitu. Nah, karena kita udah bahas banyak banget nih soal ekonomi politik dalam film ini, sebelumnya gue mau ngucapin dulu terima kasih buat kalian guys yang udah ikut nimbrung ngebahas film ini dan mau buat ngulangin waktu kalian buat ngobrol-ngobrol yang berbobot kayak gini. Santai aja Mas Fatur, udah kelar juga nih semua tugas gua.
Gua masih ada satu tugas sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Apa sih yang nggak buat teman? Tapi kita juga mau berterima kasih nih, lo memilih orang-orang yang tepat untuk diajak ngobrol tentang intisari dari sebuah film yang bisa disebut sih silsilah kehidupan keluarga yang emang udah terkenal banget tuh kekayaannya. Kapan lagi kan kita menilai mereka dari sudut pandang ekonomi kepolitikannya. Kita kritis banget ya guys. Bener banget Chris, selain kita menikmati dan ngikutin film yang lagi happening banget nih, kita juga jadi paham banget sama sebab akibat kenapa mereka bisa jadi kayak itu dan lain sebagainya. Keren banget dah pada. Iyalah pasti, kelompok kita emang paling keren. Iyalah, gua keren. Oke, terima kasih nih sebelumnya buat para pendengar yang udah mau dengerin obrolan gue sama temen-temen gue di sini. Mohon maaf kalau gue dan temen-temen gue ada salah kata. Gue selaku host mewakili teman-teman gue pamit undur diri. Dah. Dadah. 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 Ah. Dadah.